Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 9 ayat yang ke-10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikianlah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan ini merupakan bagian dari Ayub yang kemudian sadar bahwa ia tidak dapat menentang Allah. Siapakah kita ini yang boleh menentang Allah? Kita terkadang salah kaprah. Ketika penderitaan itu terjadi, kita menyalahkan Tuhan. Ketika kita berduka cita, kita menyalahkan Tuhan. Sebenarnya, kita ini yang hidup di dalam Tuhan itu, memposisikan Tuhan itu sebagai apa? Karena Ayub sendiri, ketika sahabat-sahabatnya terus membuat ia memikirkan ulang apa yang terjadi kepadanya, pada akhirnya ia menyalahkan Tuhan. Itu mengapa kita penting selektif memilih sahabat. Jangan-jangan sahabat kita itu adalah toksik. Mengapa demikian? Seharusnya mereka harus membawa kita kepada karakter unggul yang benar-benar hidup di dalam pribadi yang sungguh-sungguh mengerti tentang maksud Tuhan. Bukan menjadi sahabat yang mendorong kita semakin jauh dari Tuhan. Itulah yang terjadi di dalam kitab Ayub. Itu mengapa ketika kita ingin mengutip dari kitab Ayub, kita benar harus hati-hati supaya tidak sembarangan mengutip dan kemudian memberikan itu kepada orang. Karena hal itu masih bagian dari pergumulan yang keliru. Tetapi kita mengutip itu dan memberikan kepada orang yang bergumul, bukankah mereka akan semakin bergumul? Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sama seperti Ayub yang kemudian disadarkan oleh Tuhan bahwasanya apa yang dilakukan Tuhan itu tidak perlu harus kita bertanya mengapa. Sama halnya seperti mengapa Tuhan harus menciptakan matahari, mengapa Tuhan harus menciptakan planet ini, mengapa Tuhan membuat ini dan lain sebagainya. Semakin saudara bertanya-tanya, kemudian saudara tidak menjalani hidup saudara sebagaimana Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan saudara, tentu ada tujuannya. Ketimbang saudara mempertanyakan mengapa ini, saudara kehabisan waktu. Keburu saudara kehilangan segala hal yang baik itu. Mengapa saudara tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan belajar untuk menjadi taat? Ayub menjadi bagian koreksi bagi kita, bahwasanya orang yang saleh sekalipun akan menghadapi banyak masalah. Bukan berarti bahwa kalau aku sudah saleh, maka aku tidak akan menghadapi masalah. Tidak begitu. Orang yang hidup di dalam Kristus harus siap dengan masalah-masalah yang besar. Tetapi ketika ia menghadapi masalah-masalah itu, ia harus mampu menunjukkan sikap bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tak terselami dan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jika kita percaya bahwa semua itu akan indah pada waktunya, mengapa kita tidak terus melanjutkan kehidupan ini dengan penuh harap kepada Tuhan? Biarlah Tuhan yang menunjukkan yang terbaik bagi kita. Tetapi tugas kita adalah benar-benar setia di dalam menjalani kehidupan ini dan benar-benar taat kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, tuntunan-Mu yang meneguhkan kami kembali bahwasanya Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang tak terselami, yang memberikan hal yang melebihi dari ekspektasi kami. Bimbing kami Tuhan dan tolong kami supaya kami hidup benar-benar taat, benar-benar saleh. Walaupun kami harus menghadapi penderitaan itu, kami tidak pernah mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, orang yang lemah ini, supaya kami sungguh-sungguh memuliakan. Di dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.